puji Tuhan. Amin. Mari beri tepuk tangan sekali lagi buat orang-orang yang ada di sebelah kiri kanan kita. Welcome, selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita senang pada hari ini karena Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kita akan menikmati semua yang baik daripada Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan buat teman-teman sekali lagi yang sudah melayani Tuhan. Thank you ya. Thank you. Silakan duduk. Silakan duduk kembali saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema khotbah berkenaan dengan connected dan relationship. Terhubung dengan Tuhan dan juga berhubungan dengan Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan. Nah, judul adalah This is my Bible. Judulnya adalah This is my Bible. Saya mau tanya dulu kepada saudara. Siapa yang mau diberkati Tuhan, tangan kanannya diangkat. Yang mau diberkati Tuhan, tangan kanannya diangkat. Yes. Siapa yang mau bahagia, tangan kirinya diangkat. Oke, diberkati, berbahagia. Siapa yang mau berhasil, bangkit berdiri. Yang mau berhasil dalam hidupnya, bangkit berdiri. Oke. Nah sekarang, siapa yang mau semakin kuat dalam hidupnya, dua tangan diangkat sambil bangkit berdiri, katakan amin. Oke, nah. Boleh beri tepuk tangan buat saudara. Yes, silakan dulu kembali saudara. Sorry ya, saya bukannya mau ngerjain saudara nih. Tapi saya percaya betul bahwa hari ini ada kegairahan untuk bisa mencintai firman Tuhan. Oke? Dan semua yang kita inginkan, saudara mau diberkati, saudara mau bahagia, saudara mau berhasil, saudara mau kuat dalam kehidupan, menghadapi tantangan dalam kehidupan, semua ada di sini saudara. Semua ada di dalam Alkitab. Semua ada dalam firman Tuhan. Jadi makanya saya mau bertanya sekali lagi. Karena ini kan kita sekarang istimewa nih katanya. Siapa yang bawa Alkitab? Boleh lambaikan Alkitab saudara. Wow. Wow, puji Tuhan. Berarti masih punya Alkitab ya? Berarti ini bukan barang purbakala kan? Masih punya Alkitab. Angkat sekali lagi. Alkitab saudara boleh. Yang bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab, angkat Alkitab saudara. Yang gak bawa Alkitab jangan terintimidasi. Oke? Yang bawa Alkitab, angkat. Saudara adalah orang-orang Kristen sejati. Tunggu dulu. Bos, saya gak bawa Alkitab nih. Tapi gak apa-apa. Siapa yang bawa Alkitab? Yang bawa Alkitab, silahkan angkat Alkitab saudara. Oke. Ada boleh Alkitab, tabnya boleh, handphonenya boleh, apa aja? Angkat saudara, angkat. Oke. Thank you. Saya bisa lihat. Yang di atas saya bisa lihat. Baik. Ini adalah orang Kristen masa kini. Boleh beri tepuk tangan buat semuanya. Mau yang bawa Alkitab, semuanya dicintai oleh Tuhan. Namun yang paling penting ini saudara, bukan masalah Alkitab atau Alkitabnya, tapi yang paling penting adalah dibaca atau enggak. Itu yang menjadi pertanyaan yang paling penting saudara. Karena ada orang yang Alkitabnya luar biasa gitu ya, tapi gak pernah dibaca. Nah ada yang juga punya Alkitab di sini, apalagi ya jauh banget gak pernah dibaca sama sekali mungkin. Tapi yang paling penting itu dibaca atau enggak. Dan yang lebih penting lagi adalah dicintai gak firmannya. Apakah kita mencintai firman itu atau tidak gitu saudara. Jadi kalau saya mau kasih analoginya ya saudara, analoginya. Kalau kita punya Alkitab ini, saya masih baca Alkitab ini saudara. Jadi kalau saya persiapan, saya masih pakai Alkitab ini. Saudara boleh lihat Alkitab saya ini udah banyak coret-coret, udah banyak kucel-kucelnya. Karena ini memang Alkitab ketiga saya. Alkitab ketiga yang udah banyak coret-coretnya. Yang pertama, ya udah saya gak usah ceritain. Tapi ini adalah, saya masih pakai ini sampai hari ini. Ini kalau analoginya saudara, ini kita pergi ke toko buku. Ini toko yang memang ini toko buku udah. Saya datang ke situ khusus buat cari buku. Jadi nggak ada yang lain saudara. Ini Alkitab. Tetapi kalau Alkitab ini seperti toko buku di dalam mall. Kita cari toko buku tapi ada toko baju, ada toko sepatu, ada restoran, ada bioskop, segala macam. Ada banyak di situ dan toko bukunya bisa jadi keselip di satu tempat. Jadi kita mesti cari-cari. Maksud saya adalah begini saudara. Kalau kita baca Alkitab dengan ini, kita bisa lebih konsentrasi dengan baik. Makanya tadi saya bilang, kalau saya lagi persiapan, saya pasti bacanya pakai ini. Ini ada di kantor saya. Tapi kalau saya ada di rumah, saya lagi baca sendirian. Atau saya lagi baca sama Epi, sama anak-anak. Itu saya pakai yang ini saudara. Jadi nggak ada masalah dengan ini atau ini. Yang penting dibaca.
Cuma memang kendalanya adalah kalau yang ini kita bisa lebih fokus, kalau yang ini tiba-tiba WA masuk. Terus tiba-tiba ada notifikasi, oh ini ada YouTube keluar baru. Jadi distraksinya lebih banyak, gangguannya lebih banyak. Tapi saya nggak akan menghakimi siapapun yang pakai ini, nggak apa-apa. Karena dulu waktu Musa terima firman Tuhan, itu loh batu. Saudara bisa bayangin saudara ke gereja bawa loh batu? Ya udah gak mungkin lagi kan. Karena berubah menjadi tulisannya di, entah itu di kulit binatang kah, entah itu ada di papirus katanya, ada di apa lembaran-lembaran daun dan lain sebagainya. Tapi kan dunia terus berkembang, sampai pada akhirnya kita punya kertas dan pakai kertas. Tapi sekarang dunia lebih berkembang lagi, pakai elektronik. Jadi gak ada masalah dengan punya ini atau punya ini. Mau baca pakai yang ini atau baca yang pakai ini. Yang penting dibaca. Dan setelah dibaca yang penting dilakukan. Nah saya mau saudara, ini agak sedikit berbeda memang hari ini. Saya minta tolong Zeze datang ke sini Zeze. Saya perlu Zeze untuk membawakan Alkitab khusus pada hari ini. Makasih Zeze. Alkitab khusus. Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel ketika Ezra membuka kitab itu lalu membacakannya? Saya mau saudara yang punya Alkitab dan yang saudara punya Alkitab, saya nggak tayangin di depan. Tapi saya mau saudara buka Alkitab saudara dan buka Alkitab saudara dan saya akan bacakan buat saudara. Nehemia pasal yang ke-8. Sengaja saya pakai ini, nggak pakai yang kecil karena nggak pakai kacamata. Jadi saya perlu yang lebih gede. Dan saya akan bacakan buat saudara. Nehemia pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Oke, saudara udah ketemu? Nah kan. Ayo Nehemia ada dekat Wahyu di belakangnya. Udah gak biasa ya buka Alkitab ya. Ayo. Buka Alkitab saudara. Nehemia pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan dengan cepat buat saudara. Saudara simak baik-baik ini. Simak baik-baik. Yang sudah ketemu katakan yes. Ketika tiba bulan yang ke-7. Sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu supaya ia membawa, apa saudara? Kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah. Seperti saya membawa ini kepada saudara. Yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari, nggak cuma 1 jam. Di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Dengan penuh perhatian Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Makia, Hasum, Hasbadana, Zakaria dan Mesulam. Ayat yang ke-6. Sudah perhatikan ayat yang ke-6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang, apa saudara? Bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan wah, kurang semangat kalau itu amin ya. Amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Tanda mereka menyembah Tuhan. Juga Yesua, Bani, Sebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hadoi, Mahasea, Kalita dan semua nama-nama itu. Ada
ada Pak Seboa, ada Tante Elia, ada Sugandi, ada Joyce di sana, ada Pendeta Joy, ada Pendeta Yanti. Adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni kitab Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Dikatakan Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semuanya. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Oke, belum biasa ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka sujud menyembah dan menyembah kepada Tuhan. Oke, silakan duduk kembali saudara. Ini olahraga pagi. Saya membayangkan saudara kita ada pada saat itu di zaman Ezra ini. Dan ketika kitab itu dibuka katanya, lalu segenap umat berdiri dan Ezra bilang, Tuhan Allah maha besar. Dan semua orang menyambut, amin, amin. Itu tanda kecintaan kepada firman Tuhan. Itu tanda bahwa mereka menghormati firman Tuhan. Mereka begitu menghargai firman Tuhan. Dan saya mau kita sama-sama melakukannya. Dan ketika kitab itu dibuka, lalu hamba Tuhan mengatakan, Allah yang maha besar. Duduk sebentar. Dan ketika Alkitab itu dibuka dan hamba Tuhan berkata, Tuhan maha besar. Amin. Kita mencintai firman Tuhan. Itu tandanya mencintai itu firman Tuhan. Sekali lagi saudara ya, sekali lagi. Duduk sebentar. Sekali lagi. Saudara perhatikan, nanti setiap kali saya membuka kitab ini, saudara jangan diperintah, jangan malu. Oke, kita umat Tuhan yang mencintai firman Tuhan. Ketika nanti saya buka kitab, setiap kali saya buka kitab ini, bukan kitab itu. Tapi kitab ini, setiap kali nanti saya buka kitab ini, saudara langsung bangun dan saudara langsung katakan amin, amin. Saudara perhatikan, saya berdoa, seminggu ini saya berdoa, setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi ini akan lahir dalam hatinya cinta kepada firman Tuhan. Dan hanya orang-orang yang mencintai firman Tuhan, hidupnya akan diberkati Tuhan. Kitab itu dibuka. Tuhan Allah maha besar. Amin. Gak usah di komando, oke? Silahkan duduk, saya masuk pada firman sekarang. Haleluya, saya masuk pada firman sekarang. Saudara, kehidupan kita itu adalah kehidupan yang berkemenangan. Itu janji Tuhan. Di dalam Tuhan, hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Dan kunci untuk kemenangan itu adalah iman. Iman kita. Kuncinya adalah iman kita. Nah, apa yang Alkitab katakan, saudara? Ini penting. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan keempat, tapi saya membacakan ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Nanti saudara catat aja ya. Dan saudara nanti bisa baca karena memang waktu kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Jadi gak mungkin kita bisa mengalahkan dunia tanpa iman. Karena iman itu adalah kunci kemenangan. Dalam dunia ini kita punya masalah. Tapi kalau kita punya iman, kita bisa mengalahkan masalah. Dunia punya tantangan. Dengan iman kita jalan. Tantangannya kita bisa lewati. Dunia punya dengan semua pencobaannya, ketakutannya, kejahatannya, ketidakadilannya. Mungkin sakit penyakit, tantangannya begitu besar. Seolah-olah saya nggak bisa mengalahkan, saya nggak bisa melewatinya. Tapi karena iman kita bisa melewatinya. Karena iman kita mengalahkan dunia. Tapi bagaimana iman itu timbul? Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Nggak bisa cara lain. Untuk membangkitkan iman harus membaca, harus mendengar, harus merenungkan, harus melakukan firman Tuhan. Dan bukan cuma sekedar mendengar, tetapi juga melakukan. Itu penting saudara. Karena kalau iman itu adalah kunci
sebuah kemenangan, maka perbuatan adalah pintunya untuk masuk ke dalam kemenangan. Iman adalah kunci membukakan pintu kemenangan. Tapi perbuatan adalah pintu yang dibukakan dan kita masuk kepada kemenangan. Jadi hanya karena orang punya iman, belum tentu dia bisa menang kalau dia belum berbuat sesuatu sesuai dengan imannya. Makanya kenapa Yakobus pasal yang kedua ayat 22 katakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa saudara? Pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, saudara, orang yang hanya mendengar firman, belajar firman, lalu dia mengatakan firman itu bagus, saudara. Tapi jangan lupa, ini firman Tuhan yang bilang, kalau dia tidak melakukannya, dia menipu dirinya sendiri. Makanya ada banyak orang yang ngerti firman, itu jadi komentator rohani, paling jago. Tapi dia sendiri gak melakukan firman, komen terus. Tapi dia tidak melakukan firman. Orang yang mendengar firman tanpa melakukan firman akan menjadi orang munafik. Akan menjadi hakim buat orang banyak. Sedangkan dia sendiri gak ngerti bagaimana mengubah dirinya dengan firman tersebut. Tapi dia tuntut orang untuk melakukan firman. Jadi komentator. Jadi orang yang hebat banget dalam firman. Tapi tidak menjadi pelaku firman. Itulah sebabnya kenapa Yakobus bilang, kalau kamu mendengar firman tapi tidak melakukannya, kamu menipu diri kamu sendiri. Tuhan Yesus menegaskan lebih lagi, Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat, tahan ayatnya. Saya sengaja lebih bold, lebih hitamkan kata-kata itu. Orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, kehidupannya tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kehidupannya gak akan bisa dihancurkan walaupun digoncang iya. Walaupun iya ditiup angin, diterjang badai, iya. Tapi nggak mungkin bisa dirobohkan karena didirikan di atas batu. Itu yang Tuhan Yesus katakan dan kita mengerti betul akan kebenaran ini. Dan saya mau membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. This is my favorite, one of my favorite. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk, ngumpul, hang out, ngopi bareng sama pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Tadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lihat yang hitam. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara sedang berdoa untuk sesuatu keberhasilan. Saudara sedang berdoa untuk pekerjaan yang berhasil. Kuliah yang berhasil. Pernikahan yang berhasil. Semua usaha yang berhasil. Saudara sedang memikirkan satu pelayanan untuk bisa berhasil. Saudara gak pernah mungkin bisa berhasil dengan sempurna dalam Tuhan. Kalau saudara gak suka Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Kalau saudara mau bahagia sekali lagi. Berbahagialah orang ini. Kalau saudara mau berhasil sekali lagi. Keberhasilan ada di dalam orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini semua adalah firman Tuhan, saudara. Namun sekali lagi saya mengerti ada tantangan yang terjadi hari-hari ini. Di dalam generasi ini tantangannya adalah dua, minimal ada dua, saudara. Yang pertama itu mendengarkan. Ini masalah mendengarkan. Kita hidup di dalam era internet. Jadi setiap hari, setiap detik, saudara bisa mendapatkan ribuan
Informasi-informasi, semua pemberitaan-pemberitaan yang bisa kita dengar, yang bisa kita baca, yang bisa kita tonton, yang bisa kita lihat. Dalam 1 detik ribuan saudara bisa lihat di dalam internet. Survei membuktikan bahwa orang Indonesia rata-rata menggunakan internet itu 9 jam satu hari. 3-4 jam dalam medsos, media sosial. Sudah bisa bayangkan bagaimana kita hidup dikelilingi oleh begitu banyak informasi, begitu banyak kata-kata, begitu banyak cerita, begitu banyak tontonan, begitu banyak bacaan, begitu banyak informasi. Siapa yang mau kita dengarkan? Kadang-kadang juga kita, ini benar apa salah ya? Masa iya? Yang tadinya katanya makan telur itu sehat, sekarang makan telur jadi gak sehat. Jadi bingung yang mana yang benar. Dulu dari kecil saya minum susu sapi. Sekarang ada pelajaran. Cuman sapi, anak sapi yang minum susu sapi. Berarti gue anak sapi dong dari dulu. Karena dari kecil minum sapi. Dari kecil minum susu sapi. Jadi mana yang benar? Informasi begitu banyak. Siapa yang mau kita dengar, saudara? Ada ribuan informasi setiap hari. Dan ada satu istilah namanya algoritma. Nah, saya mau saudara aware dengan ini, saya pelan sedikit di sini. Algoritma media sosial, saudara, itu adalah pencari dan penghubung konten. Saya quote ini dari satu tulisan. Jadi ada kontennya berupa tulisan, foto, video, dan lain sebagainya. Nah, jadi algoritma ini mencari dan menghubungkan apa yang dicari oleh pengguna internet atau media sosial, apa yang dia suka, apa yang sering dia lihat. Jadi si algoritma ini akan mengikuti si pengguna tersebut lalu menampilkan konten-konten yang sesuai dengan minatnya. Yang sesuai dengan apa yang sering dia lihat. Dan itu betul-betul seolah-olah saudara, seolah-olah gadget kita nih bisa mendengarkan isi hati kita. Sehingga waktu kita baca, waktu kita lihat, waktu kita terus, ini algoritma menyaring semua informasi itu, kita diarahkan kepada apa yang kita minati. Saya kebayang saudara, kalau saya suka dengan firman Tuhan, saya suka dengan hal-hal yang positif, saya suka dengan pelajaran-pelajaran yang bagus, saya buka itu terus, saya tongkrong itu terus di sana, saya akan temukan ini semua yang bagus-bagus. Namun sebaliknya kalau saya suka yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, semua yang kekerasan, pornografi dan lain sebagainya. Kalau saya suka dan saya lihatin itu terus di dalam media sosial, bayangkan 9 jam penggunaannya, 3-4 jam dalam media sosial. Kalau itu terus menerus, sudah bisa bayangkan gak? Algoritma mengarahkan itu sama semua yang negatif, pornografi ada di situ, dan itu yang dilihat setiap hari. Itu yang direnungkan setiap hari. Dan saya gak habis pikir bagaimana anak-anak kita yang bergaul begitu erat dengan teknologi yang namanya internet, masuk ke dalam media sosial, dan mereka terkurung dalam sebuah algoritma yang mereka baca, yang mereka lihat, dan hanya itu yang mereka pikirkan, dan seolah-olah hanya itu kebenaran. Bagaimana mungkin iman timbul kalau kita nggak bijaksana menggunakan internet? Saya nggak bilang nggak boleh pakai internet, nggak boleh media sosial, bukan. Tapi kita mesti bisa bijaksana menggunakannya, karena satu sisi internet itu cuma sekedar seperti alat, pisau. Kita bisa gunakan untuk yang baik, kita bisa gunakan untuk yang tidak baik. Penipuan-penipuan hari-hari ini terjadi di internet. Dan itu semua terjadi dalam dunia kita sekarang. Nah, apa yang paling banyak kita dengar, apa yang paling banyak saya dengar, itu yang akan saya percaya. Karena iman timbul dari pendengaran. Iman saya negatif karena pendengaran negatif yang saya selalu dengar. Iman saya kotor, iman saya jelek karena semua yang kotor dan yang jelek yang selalu saya dengar. Tapi sebaliknya, iman saya kuat dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, karena saya mendengar yang benar dari Tuhan. Jadi ini dunia kita, saudara. Dan kita menghadapi ini buat anak-anak. Saya sama Epi sangat concern. Makanya kenapa selalu kami bilang setiap malam, naik ke atas, ayo ngumpul, duduk sama-sama, ngobrol, kita berdoa, kita baca Alkitab. Walaupun bukannya Alkitab yang kita baca, tapi Alkitab yang kita baca, tapi betul-betul Alkitabnya. Kita baca, kita coba ngomong, kita perdengarkan suara. Karena semakin banyak kita mendengar, semakin timbul iman kita. Dan tantangan yang kedua adalah merenungkan. Merenungkan firman Tuhan. Saudara, harus diakui media sosial sekarang ini luar biasa. Konten di dalam media sosial isinya itu cuma sekedar 1-1,5 menit paling panjang. Dan orang berlomba-lomba membuat konten yang begitu menarik supaya menarik perhatian. Karena iklan masuk ke sana. Saya pernah mencoba, saudara, dan tanpa saya sadari 1 jam saya ngeliatin TikTok.
1 jam. Itu ada ratusan konten yang saya udah lihat. Kalau saya suka agak lama sedikit. Kalau saya nggak suka saya lewatin. Terus saudara bisa bayangkan, itu membentuk kebiasaan cepat. Akibatnya ketika membaca Alkitab, bosen. Apalagi nggak ada gambar. Apalagi nggak ada yang bergerak. Bosen, buat apa sih? Dan kalau ini udah distract, bosen. Apa ini? Nggak nyaman. Saya mendingan ada filmnya, mendingan ada ininya, mendingan ada suaranya juga nggak ada. Saya mesti bersuara sendiri. Saudara bisa bayangkan bagaimana anak-anak kita ke depan nggak bisa lagi mencintai Tuhan dengan firman-Nya. Kalau kita orang tua khususnya, kita nggak bisa menanamkan cinta akan firman Tuhan buat anak-anak, generasi kita ke depan jadi generasi yang rusak. Orang tua harus mencintai firman sehingga bisa mengajarkan firman. Saya nggak bilang sekali lagi media sosial jelek, don't misunderstanding. Untuk proses merenungkan firman kita butuh waktu, saudara. Duduk diam, baca, mikir, berkomunikasi dengan Bapa, berkomunikasi dengan Yesus yang adalah firman, berkomunikasi dengan Roh Kudus yang membukakan kita untuk bisa mengerti firman. Itu nggak bisa lama-lama karena nggak kuat, konsentrasinya nggak bisa fokus. Kenapa? Karena kebiasaan, scrolling terus aja. Nggak biasa duduk diam 15 menit aja baca Alkitab. Nggak biasa duduk diam berdoa, merenung, mengsinkronis kehidupan kita dengan sorga. Nggak bisa lagi. Karena segala sesuatu cepat. Dalam situasi seperti inilah saya mau mengajak Bethlehemers. Dan semua saudara yang mengikuti ibadah pada hari ini untuk mencintai firman Tuhan. Apakah kita mampu duduk berlama-lama dengan firman Tuhan? Tanya diri kita masing-masing. Saya mampu duduk lama-lama dengan Epi. Saya mampu duduk makan bareng sama dia, tidur bareng sama dia. 21 tahun, 22 tahun menikah. Nah itu yang bahayanya laki-laki, suka lupa. 20 tahun sekian menikah, saya gak pernah bosan sama dia karena saya cinta sama dia. Saya menanti-nantikan, saya mau duduk pegang tangan, masih mau peluk, masih mau cium. Karena saya cinta sama dia. Masih cintakah saudara dengan firman ini? Duduk diam lama-lama sama dia. Aku cinta Tuhan. Firman. Dan ketika kitab itu dibuka. Dan firman Tuhan katakan, betapa ku cintai Tauratmu. Silakan berdiri sebentar, saudara. Aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Ayat 111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku Tuhan. Untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saudara tundukkan kepala sebentar. Saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Izinkan Roh Allah pagi ini secara khusus menghembuskan firman-Nya buat saudara. Apa menjadi kebutuhan saudara pagi ini? Terbukalah, fokuslah, dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada saudara melalui firman Tuhan pada hari ini. Aku berdoa Tuhan, kekuatan damai sejahtera, kelepasan dan kemenangan terjadi di tempat ini pagi ini. Melalui firman Tuhan yang dibaca, melalui firman Tuhan yang diucapkan, melalui firman Tuhan yang didengarkan, dan melalui firman Tuhan yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam
dalam hadirat Tuhan sebentar. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita, supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Allah di surga. Jadi, sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya melalui doa, karena Yesus sudah bertugas sebagai Imam Agung bagi kita untuk selama-lamanya, sesuai dengan pola Imam Melkisedek. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu-lah ia percaya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Bergantung padamu, ku tahu yang terbaik ada di dalammu. Berjalan denganmu hingga akhir waktu terjadi. Mari nyatakan dengan iman. Ku berserah padamu Yesus. Haleluya. Ku berserah penuh, bergantung padamu. Ku tahu yang terbaik ada di dalammu. Berjalan denganmu. Terjadilah semua sesuai kehendak-Mu.
amini Tuhan setiap firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Berbahagialah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian. Manfaatnya melebihi keuntungan daripada perak, dan nilainya lebih tinggi daripada emas. Hikmat lebih bernilai daripada batu permata. Semua yang kamu idamkan tidak dapat dibandingkan dengan hikmat. Hikmat memberi kamu umur panjang dan juga kekayaan serta kehormatan. Hikmat memberi kamu kehidupan yang sejahtera dan sentosa. Orang yang menjadi bijaksana berasa bahagia dan mendapat hidup yang sejati. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan dapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari
dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Amin. Dan senyap ya. Dan katakan firman Tuhan ini. Tak pernah ku ragukan segala kebaikan-Mu di dalam hidupku. Kau selalu bersamaku untuk memberiku kekuatan di dalam kesesakan, walau badai menghadang. Kau memegang walau bumi bergoncang. Kau setia. Yesus, rencana-Mu indah bagiku. Masa depanku ku serahkan padamu. Yesus, denganmu ku berpegang teguh ajaib perbuatan-Mu. Hatiku selalu bersyukur. Katakan, Yesus, rencana-Mu indah bagiku. Amin. Masa depanku amin. Ku serahkan padamu. Yesus, denganmu ku berpegang teguh ajaib perbuatan-Mu. Amin. Mari katakan dengan iman. Sekali lagi, katakan Yesus. Yesus, rencana-Mu indah bagiku. Masa depanku ku serahkan padamu. Yesus, denganmu ku berpegang teguh ajaib perbuatan-Mu. Hatiku selalu bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah
yang menghibur aku. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api,
tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin, amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, Ku percaya kami aman di dalam-Mu Yesus. Haleluya. harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bapak, setiap perkataan dan pemberitaan hari ini tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat manusia yang menguat, yang meyakinkan. Tetapi semua ini disampaikan dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kami jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang memberikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tangan saudara sudah ada air anggur dan juga roti yang akan kita ambil bersama-sama. Dan sebelum kita makan roti dan minum air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, saya mau kita membaca bersama-sama Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara bisa buka Alkitab saudara, atau saudara bisa lihat di layar karena sudah disiapkan. Sekali lagi hanya karena masalah waktu.
Tetapi saya mau kita membaca ini bersama-sama sementara kita memegang roti dan air anggur. Boleh saya minta satu roti dan air anggur? Sementara kita pegang roti dan air anggur ini, mari kita akan sama-sama dengan iman, percaya betul, perkatakan firman itu. Karena itu akan membangkitkan iman kita. Kalau ada di antara saudara saat ini yang sedang merasa ketakutan, atau mungkin dalam rasa saudara galau, saudara dalam keadaan khawatir, ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan. Saudara dalam masa-masa di mana saudara ada dalam persimpangan. Mari baca bersama saya Mazmur 121, 1 sampai dengan 8, 1, 2, dan 3. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara aminkan itu? Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami terima roti ini yang melambangkan tubuhmu. Waktu kami makan ini kami menjadi satu dengan Engkau. Dalam firman Tuhan, kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami mengucap syukur buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan. Dan pada pagi hari ini kami makan dengan ucapan syukur. Dengan semua kebenaran firman yang sudah disampaikan, yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Mari kita akan makan dalam nama Yesus. Dengan ucapan syukur, cinta, hormat, dan takut akan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu sekali lagi. Bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami mau minum air anggur yang melambangkan darah-Mu yang sudah dicurahkan buat kami. Dan kami minta kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang takut Tuhan berikan kekuatan. Yang khawatir Tuhan memberikan penghiburan dan keyakinan iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kemenangan ada di pihak kami karena Engkau sudah mengalahkan dunia. Amin. Dalam nama Yesus kami mau minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan minum dengan cinta, hormat, dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan Amin. dimateraikan. Ya. Kebenaran disingkapkan. Amin. Roh kami menangkapnya Tuhan. Dan kami percaya yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima ini. Amin. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Sudah duduk sebentar saja. Saya akan tutup firman ini dengan satu komitmen. Dan saya mau kita ambil sebuah komitmen. Kita akan melakukan 40 hari pembacaan Alkitab bersama yang saya sebut 40-day Bible Reading Challenge. Jadi saya mau nanti saudara akan lakukan ini bersama-sama dengan keluarga saudara. Atau mungkin kalau saudara memang belum menikah atau belum punya keluarga. Nanti saudara akan lakukan ini bersama-sama dengan anggota life group saudara. Jadi saudara bisa lakukan bersama dengan keluarga. Saudara bisa lakukan juga bersama dengan anggota life saudara. Atau saudara mau lakukan both, dua-duanya silahkan. Semakin banyak saudara membaca firman Tuhan bersama-sama, saudara semakin akan dikuatkan. Mungkin saudara bilang begini, Pastor tapi saya udah WPDA. Yes, WPDA saudara sendirian. Tapi saya mau kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau masuk WPDA bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Ada mungkin di antara saudara yang belum pernah baca Alkitab sama sekali. Ini adalah challenge buat saudara untuk mulai mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang bacanya bolong-bolong, ini saatnya saudara mendisiplin. Masuk lebih dalam lagi, deeper and stronger. Masuk lebih dalam lagi untuk bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang udah baca, sekali lagi saudara akan diperkuat dalam kelompok saudara. Dan mari kita akan lihat 40 hari ke depan
akan menjadi 40 hari terobosan. Akan menjadi akan terjadi hal-hal yang di luar pemikiran saudara, hal-hal yang supernatural dalam nama Tuhan Yesus. Ada 4 cara di mana saudara bisa lakukan. Nanti saudara stay tune ya, karena itu akan disampaikan kepada saudara melalui media sosial, disampaikan kepada saudara melalui live group. Jadi ada 4 cara yang harus saudara bisa lakukan nanti. Saudara akan membaca, saudara akan menuliskan, merenungkannya, saudara akan melakukannya, dan saudara akan membagikannya. Bagaimana caranya, Pastor? Lihat Instagram GSJ Bethlehem. Nah, ini adalah hal yang baik tentang Instagram. Lihat Facebooknya Bethlehem, mungkin saya nggak tahu ada di mana, tapi saudara pasti akan dapatkan bagaimana caranya. Saudara siap untuk itu? Bapak, aku berdoa 40 Day Bible Reading Challenge akan kami lakukan bersama-sama. Dan kami mau bertumbuh di dalam Tuhan, menang di dalam Tuhan, dan mengalami terobosan di dalam Engkau. Di tahun ini juga Tuhan, di masa-masa mungkin orang bilang sulit, tapi kami akan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Nanti silakan melihat beberapa pengumuman.